Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya. Ia memberitahu followernya bahwa rumahnya di Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan orang. Menurut SBY, sekitar 500 orang menggeruduk rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurut SBY, unjuk rasa tidak boleh menyasar rumah pribadi. Ia juga mengatakan tidak ada informasi apapun dari polisi mengenai unjuk rasa ini. Lebih jauh, SBY bahkan menyinggung Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu khawatir atas aksi unjuk rasa di kediamannya. Teten yakin pasukan pengamanan Presiden yang disiapkan oleh negara akan mengamankan Presiden ke-6 RI dan keluarga. Teten juga yakin aksi unjuk rasa tersebut tidak digerakkan oleh pihak manapun, apalagi orang-orang di lingkaran istana. Menanggapi suhu politik yang memanas belakangan ini, khususnya di ibu kota, muncul desakan agar Presiden Joko Widodo segera menggelar pertemuan dengan SBY. SBY sendiri mengaku ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya. Pertemuan dua negarawan tersebut akan menurunkan suhu politik yang tengah memanas, sebab pertemuan kedua tokoh ini akan disaksikan seluruh rakyat Indonesia melalui media massa. Dengan demikian, akan tercipta simbol nonverbal untuk mengembalikan persatuan yang terbelah karena kepentingan politik. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Di balik curhat SBY, itulah topik dialog pagi ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat pagi Bang Emrus. Selamat pagi Bu. Bang, ini kalau kita lihat ada beberapa pesan yang dicuitkan oleh SBY. Kita tahu bahwa terkait dengan kasus Hambalang sebelumnya ada, dan juga kasus TPF Munir, ada juga aksi 4.11, ada isu hoax, dan terakhir adalah terkait dengan isu Sadap. Nah, cuitan-cuitan SBY ini seringkali menyindir atau menyenggol sedikit pemerintahan Jokowi. Nah, Anda melihat apakah ini cuitan-cuitan yang dikeluarkan oleh SBY ini terhadap Presiden Jokowi dalam tweetannya atau cuitannya ini, kenapa melalui cuitan? Apakah ini bisa dikatakan komunikasi antara SBY dan Jokowi ini kurang baik seperti itu? Baik, yang pasti dari sudut teori komunikasi ya, tidak ada perilaku komunikasi yang tidak bertujuan, tidak bermaksud. Jadi SBY melakukan cuitan itu pasti ada tujuan atau maksud begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka menarik untuk melihatnya. Saya melihat Pak SBY ketika dia berpidato, ketika dia membuat suatu tulisan sangat bagus sekali gitu ya. Sangat elegan, sangat katakanlah bagus sekali, tetapi ketika di cuitan lebih cenderung nuansa emosional, begitu ya. Nah, itulah saya memperhatikan bahwa Pak SBY, Presiden kita ke-6 ini seringkali berkeluh kesah melalui cuitan-cuitan tersebut. Nah, sebagai suatu cuitan saya melihat dari segi komunikasi politik itu sebagai suatu narasi. Narasi artinya bahwa tidak lepas daripada proses yang dialami oleh SBY, termasuk ketika dia presiden dan kemudian dia tidak presiden lagi dan kemudian ketua partai dan sekarang anaknya maju menjadi salah satu calon kandidat di Pilkada DKI. Ini merupakan suatu narasi begitu ya, sehingga memahami cuitan itu tidak boleh kita melihat hanya sekedar makna daripada atau katakanlah daripada cuitan itu sendiri, tetapi kita harus lihat secara keseluruhan. Namun demikian kita harapkan sebenarnya cuitan-cuitan semacam itu harusnya Pak SBY menyaring, memfilter, melakukan semacam tanda kutip gatekeeping proses. Mana yang bisa dilakukan ke ruang publik, mana yang tidak disampaikan ke ruang publik. Misalnya salah satu diantaranya mengatakan ada 2 atau 3 orang yang menghalangi dia bertemu Bapak Presiden kita Joko Widodo, seperti itu. Nah, ini contoh pesan komunikasi yang harusnya disampaikan di ruang privat, tidak harus disampaikan di ruang publik. Sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Siapa sih yang dua atau tiga orang ini? Sementara istana mengatakan tidak ada itu. Silahkan bertemu. Dan itu pun sudah dirancang akan ada pertemuan di antara mereka. Bang, tadi Anda mengatakan bahwa cuitan dari SBY ini cenderung mengkritik, cenderung emosional. Nah, Anda merasakan apakah ini bisa nggak sih dibilang bahwa post power syndrome? Tergantung kita melihatnya seperti itu ya. Tetapi saya melihat dari aspek komunikasi politik. Idealnya menurut saran saya, menurut pandangan saya, seorang presiden itu kalau boleh itu, tapi walaupun hak beliau gitu ya, dia menduduki ketua umum partai lagi. Kenapa? Ketika dia menduduki
jabatan ketua umum partai, maka perilaku komunikasi politiknya tidak lepas daripada kepentingan-kepentingan politik. Bicara tentang politik, bicara tentang kekuasaan. Oleh karena itu alangkah kita harapkan mantan-mantan presiden kita, siapapun itu, menjadi guru bangsa. Dia memberikan nasihat-nasihat kepada bangsa tanpa ada kepentingan-kepentingan politik dari suatu golongan tertentu, dari suatu partai tertentu. Karena bagaimanapun presiden kita sudah lambang negara kita. SBY 10 tahun menjadi lambang negara kita, pemersatu bangsa kita. Oleh karena itu sekalipun tidak presiden, harusnya tetap dia menjadi lambang negara kita, pemersatu. Tidak lagi memperjuangkan atau berkutik di sekitar kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya partai, kelompok, atau katakanlah sekelompok orang tertentu misalnya. Nah, ini dia, SBY sudah membangun image-nya begitu bagus selama 10 tahun Betul, di sangat masyarakat. luar biasa. Nah, dengan adanya cuitan ini, apakah ini akan memberikan bumerang kepada SBY? Saya kira perlu penelitian memang apa bumerang atau tidak. Bagaimanapun masyarakat akan memberikan persepsi. Berbeda kalau andaikan dia setelah habis jadi presiden, seperti yang diperankan oleh Bapak Habibie kita, ya mantan presiden kita. Dia menjadi tokoh, menjadi panutan, bahkan sebagai simbol dari ayah yang setia terhadap istrinya ya. Saya kira kita lihat bagaimana dia menggunakan titipan atau apa dari istrinya. Nah, artinya simbol-simbol semacam inilah yang harus dilakukan Pak SBY atau siapapun mantan presiden kita, menunjukkan sebagai guru bangsa. Tidak lagi bertanding di persoalan-persoalan politik. Misalnya kita lihat, saya kira banyak di situ kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Presiden kita ke-6 itu mengatakan ketika sampai lebaran kuda pun tidak bisa begitu ya. Artinya bahwa seolah-olah sesuatu itu tidak mungkin terjadi begitu ya. Padahal realitas sosial itu bisa saja sangat dinamis dan sangat cair. Nah, sebagai seorang negarawan dibacakan kata seperti itu. Nah, ini ada yang aneh nggak sih, Bang, dengan curhatan di cuitan-cuitannya itu? Saya pikir begini, kenapa? Mungkin pertanyaan kita adalah mengapa bisa demikian? Karena SBY tidak bisa melepaskan diri daripada kekuatan politik karena dia memimpin partai. Partai itu partai politik. Bagaimanapun tidak lepas dari perjuangan politik. Apalagi kian reaksioner selama pilkada ini. Betul. Apalagi sekarang pilkada anaknya maju menjadi gubernur. Sehingga tidak, jadi maka saya katakan di awal tadi sebagai suatu narasi. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Jadi saya melihat terutama cuitan-cuitan yang terakhir ketika demo kemarin itu, dan saya telusuri semua Twitter, memposisikan SBY sendiri pada political victim. Seolah-olah beliau menjadi korban politik begitu ya. Memang dari segi komunikasi politik, orang yang diposisikan menjadi political victim akan mendapat interest dari masyarakat. Tetapi bukan dia yang menempatkan dirinya sebagai political victim, tapi andaikan publik yang menempatkan. Oleh karena itulah kemarin, demonstrasi yang kemarin, harusnya beliau tidak memberi komentar itu dulu. Biarkan masyarakat, biarkan media massa meliput demonstrasi tersebut, sehingga orang melihat, memaknai daripada proses demonstrasi itu. Nah, memposisikan apakah SBY sebagai political victim atau tidak. Ini yang terjadi kan, bahwa di dalam kalimatnya itu kalau kita lihat bahwa makna yang tersirat di situ, bahwa dia seolah-olah pada posisi yang sudah tidak aman dan lain-lain sebagainya. Begitu. Padahal beliau adalah presiden kita ke-6 di mana pengawalan sangat signifikan. Saya kira sangat bagus sekali lah. TNI kita pasti mengawal dia dan semua keluarganya. Itu akhirnya diucapkan oleh Teten Mas Duki bahwa sebenarnya keamanan juga sudah dijamin. Oh iya harus. Kalau nggak negara menjamin mantan presiden kita, dia mau jadi apa begitu ya? Saya kira iya, betul sekali. Baik Bang Emrus, kita akan lanjutkan perbincangan ini masih terkait dengan dibalik curhat SBY. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.